Sigit, Waalaikumsalam. apa kabarnya? Baik Pak, gimana kabarnya? Kabar baik juga, alhamdulillah. Pak Sigit, saya mau ucapkan terima kasih Pak Sigit mau meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini, dimana ini adalah salah satu kegiatan saya untuk dalam mengerjakan tugas dari guru penggerak, rangkaian dari calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Nah, dimana kali ini kita membahas tema tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan universal sebagai seorang pemimpin. Pak Sigit sebagai kepala sekolah tentu sering menghadapi momen di mana Pak Sigit harus mengambil sebuah keputusan di mana pilihan-pilihan tersebut ada yang sama-sama benar atau bisa disebut dengan pasti Pak Sigit mengalami dilema etika atau momen-momen yang sudah jelas satu benar satu salah di mana itu muncul bujukan moral begitu. Lalu bagaimana sih Pak Sigit sebagai seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini adalah dilema etika dan ini adalah bujukan moral begitu. Oh, jadi untuk membedakan dua kasus itu Pak, yang sama-sama baik dan yang jelas hitam putihnya. Betul. Gitu ya. Yang pertama tentu ya kita teliti benar-benar itu masalahnya, ya kita identifikasi lah dari A sampai Z gitu ya. Jadi kita tidak menyimpulkan di awal atau di tengah. Jadi informasinya harus full dulu kita dapatkan. Itu kita identifikasi, kemudian yang kedua kita pertimbangkan apakah ini dua hal yang kata Pak tadi sama-sama mengandung kebaikan. Betul. Atau dia jelas-jelas antara kebaikan dan keburukan, ketaatan atau pelanggaran gitu ya. Kemudian setelah kita analisis, kita juga minta pendapat dari rekan sejawat gitu ya. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri juga. Jadi kita minta bantuan, minta pendapat dari rekan-rekan yang ada di sekolah. Pendapat mereka kita tampung, kemudian kita jadikan pertimbangan juga untuk menentukan apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Jadi ada beberapa langkah yang selalu Pak Sigit lakukan, yaitu melihat dulu fakta-fakta yang ada begitu ya Pak ya. Betul. Karena dengan adanya kita melihat data, fakta, berarti dalam mengambil keputusan tentu kita sudah memiliki dasar begitu ya. Dan yang kedua yaitu kita analisis ulang apa yang berdasarkan fakta-fakta tadi, analisis apakah ini termasuk kebenaran atau yang salah begitu. Dan terakhir menurut Pak Sigit dengan melibatkan rekan-rekan guru itu juga salah satu hal yang penting begitu. Oke. Nah, kalau bisa diceritakan Pak Sigit selama ini, apa ada momen apa yang pernah menjadi bagian dari pengambilan keputusan seorang Pak Sigit begitu, entah itu dilema etika ataupun juga bujukan moral? Apa ya untuk yang bujukan moral, misalnya ada siswa yang dia jelas-jelas melakukan pelanggaran gitu ya. Tata tertibnya dilanggar, dia melakukan tindakan yang buruk, mengambil barang yang bukan miliknya gitu ya. Itu kan secara aturan itu jelas melanggar gitu ya. Secara aturan agama juga itu adalah dosa gitu ya. Nah, untuk hal yang semacam itu keputusan yang saya ambil adalah memberikan peringatan gitu ya. Selain itu kita juga memberi nasihat lah untuk memperbaiki diri. Jadi lebih ke arah proses menuntun dulu ya, melalui pendekatan dulu pada anak begitu ya. Jadi kita mencari tahu apa alasan anak tersebut dalam melakukan sesuatu.
Nah kalau misalnya untuk berbicara mengenai dilema etika begitu, di mana ada dua momen yang sama-sama benar begitu ya Pak Sigit, tapi walaupun sama-sama benar tapi saling bertentangan begitu. Jadi Pak Sigit sebagai kepala sekolah harus memilih begitu. Lalu untuk menghadapi dilema etika, hal-hal apa saja sih yang selama ini Pak Sigit anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika begitu. Ya. Untuk kasus yang dilema etika itu ada siswa yang dia nakal gitu ya. Dia nakal, dia sudah di kelas 6, tapi di sisi lain dia juga harus selesai nih sekolah gitu ya, nggak boleh berhenti. Betul. Kalau kita pertahankan, dia punya efek yang negatif untuk sekolah, untuk teman-teman gitu ya. Ada bullying, ada apa lagi ya, kekerasan mungkin ya. Itu tidak baik untuk siswa. Tapi kalau kita memandang itu saja lalu kita keluarkan ya, akan memutus cita-citanya gitu ya. Padahal anak itu punya hak untuk tetap sekolah. Nah, jadi dua hal itu jadi pertimbangan kami, apakah dia harus tetap sekolah atau dikeluarkan. Ada dua hal itu punya kebaikan semua gitu. Jadi untuk menyelesaikan itu ya tentu seperti tadi kami sampaikan, kami perhatikan dulu seperti apa sebenarnya yang terjadi, kemudian kita analisis, kemudian kita juga minta pertimbangan dari wali kelas, dari guru-guru lain juga, guru bidang studi juga tentu punya pertimbangan. Nah setelah dipertimbangkan dua hal itu ternyata kita lebih cenderung untuk tetap mempertahankan anak itu sampai selesai. Oke. Dengan maksud yang lebih baik begitu ya. Betul. Bahwa setiap orang, setiap anak terutama pasti memiliki pernah bersalah begitu. Tapi walaupun salah, mereka juga punya kesempatan ya, yang hak untuk memperbaiki masa depan. Betul. Lalu apakah yang menjadi tantangan selama ini? Pak Sigit, boleh kasus tadi ataupun kasus-kasus yang lain yang termasuk dilema etika ataupun rujukan moral yang menjadi tantangan khusus bagi Pak Sigit dalam mengambil keputusan? Tantangan untuk mengambil keputusan yang berat itu memang terkait dilema etika ya. Kalau yang rujukan moral tadi tidak begitu Sudah jelas sudah begitu ya. jelas. Oke, Tapi benar untuk sekali. dilema etika memang itu berat sekali. Proses yang tadi saya sebutkan itu harus kita lalui. Kemudian tentu saja pengambilan kesimpulan dari analisis kita, dari pertimbangan guru itu yang jadi tantangan untuk meramunya menjadi keputusan yang terbaik, itu yang jadi kendala. Perlu waktu gitu ya. Kita takut nanti pilihan ini salah gitu ya, pilihan ini kurang tepat. Nah, jadi di titik pengambilan keputusan akhir. Dan segala sesuatu harus perlu proses begitu ya untuk kasus-kasus tertentu begitu. Lalu untuk menurut Pak Sigit sendiri, apakah Pak Sigit pernah membuat suatu keputusan yang termasuk dalam dilema etika dan ternyata keputusan itu sendiri bertentangan dengan hati nurani Pak Sigit begitu? Sedangkan kita misal Pak Sigit sudah melakukan fakta, apalagi terutama yang paling mungkin pada saat melibatkan guru-guru gitu ya, melibatkan rekan guru gitu. Tentu saja mungkin pernah ya, walaupun ini sifatnya subjektif ya, kita menilai apakah itu paling tepat atau tidak kan itu subjektif. Tapi walaupun misalnya keputusan yang pernah saya ambil itu ternyata kurang tepat gitu ya, lebih tepat pilihan yang satunya misalnya ya, tapi yang saya yakini adalah kalau sudah melalui 3 tahap yang saya ceritakan tadi, sudah 3 hal itu merupakan sebuah musyawarah lah kalau disederhanakan ya. Kita minta pendapat teman. Jadi karena sudah melalui musyawarah itu, saya pikir walaupun di
secara subjektif itu dinilai kurang tepat, tapi dengan musyawarah itu saya pikir itu adalah keputusan yang terbaik. Bisa jadi saat ini kita melihat itu kurang tepat, ya. Tapi beberapa tahun kemudian kita tidak tahu juga bagaimana kesimpulan selanjutnya kan. Kita juga tidak tahu perkembangan misalnya menyangkut anak tadi, kan masih umurnya masih panjang. Setiap tahap perkembangan dia itu kita bisa membuat kesimpulan yang berbeda pula gitu. Jadi saya yakin kalau sudah melalui musyawarah itu adalah yang terbaik gitu. Melalui musyawarah berarti semua guru juga terlibat di situ, Iya, gitu ya. Semua pihak begitu. Semua pihak. Semua sudah terlibat. Baik, Pak Sigit, untuk dari semua yang telah disampaikan gitu, pembelajaran apa sih yang dapat Pak Sigit petik dari pengalaman Pak Sigit sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah pertama, kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, membuat kesimpulan terhadap sebuah masalah itu ya. Tidak tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, perlunya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau di sekolah ya dengan guru, dengan wali murid, dengan masyarakat juga. Kemudian yang ketiga, perlu ketajaman intuisi lah, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang bijaksana gitu. Oke, saya tertarik dengan kata-kata melibatkan intuisi begitu di sini ya, karena sangat jarang juga sih orang-orang dalam mengambil keputusan tapi juga melibatkan intuisi atau gerak hati begitu ya. Kalau menurut Pak Sigit, mana yang paling penting antara mengambil keputusan menggunakan fakta-fakta yang ada atau intuisi? Kadang fakta juga terlihat benar, ternyata bisa jadi sometimes enggak juga. Intuisi yang saya ceritakan tadi, dia tidak berdiri sendiri ya. Dia sudah di blend ya, sudah dicampur dengan langkah-langkah yang tadi harus kita kerjakan, dengan sudah musyawarah, sudah mempertimbangkan dari banyak orang gitu ya, banyak pihak gitu ya. Kemudian sudah melalui penyelidikan fakta-fakta. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi dia menyatu jadi satu kesatuan begitu ya. Pak Sigit, saya rasa cukup wawancaranya. Saya berterima kasih banyak sekali pelajaran juga yang bisa saya ambil dari Pak Sigit, pengalaman Pak Sigit dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan universal begitu. Semoga ke depan perjalanan karir Pak Sigit semakin membaik, dan juga dalam mengambil keputusan juga tetap menggunakan langkah-langkah yang telah Pak Sigit sebutkan tadi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Amin? Alhamdulillah sehat. Seharusnya saya duluan ya Pak ya. Kabar Bapak lama sekali. Nambah kayaknya nambah ganteng aja nih. Wah, Pak Yadi lebih keren dari saya. Badannya nambah. Saya pengen juga kayak gitu. Nge-gym ya? Bisa. bisa biar hidup sehat ya Pak. Saya sambil megang HP nggak apa-apa ya? Karena saya lagi ada yang ditunggu informasi. Oke, boleh Pak ya. Yang penting jalannya wawancara kita, ngobrol kita itu membawa. Ya, aman. Kita santai aja kan? Oke, santai aja. Pak Edi, ini tujuan dari kita melakukan wawancara adalah saya ingin mengetahui bahwa ini kan salah satu bagian dari tugas calon guru penggerak saya, gitu. Di mana guru penggerak. Iya. Jadi ini adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan universal sebagai pemimpin. Justru itu saya melakukan wawancara kepada Pak Yadi selaku kepala sekolah gitu. Berarti guru penggeraknya emang tujuannya kerja di kepala sekolah.
Insya Allah jadi pemimpin pembelajaran, bisa menjadi kepala sekolah maupun jadi pengawas sekolah gitu. Luar biasa ya. Iya, insya Allah disiapkan untuk menjadi pemimpin begitu ya Pak ya. Tapi kembali ke niat sih sebenarnya apapun itu Kita intinya bisa adalah kalau mau jadi kepala sekolah itu bisa jadi pemimpin untuk siswanya. betul pemimpin Untuk keluarga pembelajaran. kita. Betul sekali. Oke, Pak Yadi, kita bisa memulai wawancara begitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman Pak Yadi begitu. Oke, selama ini bagaimana sih Pak Yadi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun dilema bujukan moral begitu, dimana dilema etika kan ada benar, dua kejadian benar sama benar, dan juga bujukan moral ada benar ada salah. Gini Pak Alvin, saya akan mengidentifikasi dulu nih apakah di dalamnya itu ada yang benar, ya. Benar kata Pak Alvin tadi kan, ada yang benar, ada yang salah, atau semuanya benar, atau semuanya salah. Oke. Kalau semuanya itu benar, itu yang disebut dengan dilema etika. Betul. Tapi kalau ada cuma salah satu, itu yang disebut Bujukan moral. Tapi kalau semuanya salah, itu nggak perlu diidentifikasikan. Oh begitu. Yang jelas itu bukan kebujukan moral atau ke dilema etika. Oke, berarti dapat diartikan bahwa kita lihat dulu permasalahannya dalam mengidentifikasi. Pak Yadi melihat dulu, oh ini benar atau benar, benar-benar semua atau salah. Tapi kalau misalnya dirasa ini kan sudah jelas-jelas salah, tidak perlu diidentifikasi. Gitu. Oke. Nah, kalau selama ini bagaimana sih Pak Yadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Yadi begitu, terutama untuk kasus-kasus yang ada di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar begitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu ya, makanya kita alaminya yang mana memiliki masalah yang lebih banyak. Oh begitu. Bukan karena siapa yang berkepentingan, tetapi kita siapa yang bermasalah dan yang lebih penting gitu loh. Apa ya? Yang kita mengutamakan yang lebih banyak dulu. Gitu. Jadi yang penting adalah kepentingan bersama, mana yang membawa kebaikan untuk kebersamaan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Pak Yadi lakukan selama ini? Yang pertama kali itu saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya. Jika permasalahan itu ada, kita mencari informasi terlebih dahulu. Kita berkolaborasi terlebih dahulu bersama teman-teman. Kita nggak bisa kita sendiri gitu. Oke, berarti memang harus diidentifikasi dulu. Iya. Terus ibaratnya tuh fakta-fakta harus terjadi begitu ya. Harus dilihat. Iya, kita harus dapat dulu. Oke. Data-data dan fakta-faktanya apa saja. Baru kita bisa mengambil keputusan. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yadi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama itu mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu ya, Pak Albin. Saya kalau melihat Pak Albin suka ingat komedian yang Om Albin itu. Iya, mirip filmnya. Jadi kalau yang Pak Albin tuh ingat Om Albin. Oh gitu. Oke, boleh. Ya, kita lanjut ya. Apa gimana pertanyaannya? Oke, jadi apa sih hal-hal yang selama ini Pak Yadi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang mengandung dilema etika di dalamnya? Kalau saya sih mengumpulkan informasi dulu terlebih dahulu untuk tidak langsung memutuskan sebuah kejadian itu. Sebab saya akan memilih pada kondisi tenang terlebih dahulu ketika saya memutuskan keputusan tersebut. Karena tidak harus ketika kejadian itu datang saya langsung memutuskan masalah nih, nggak bisa. Berarti saya jadi dulu informasinya, terus saya itu di waktu yang tepat, di waktu yang tenang untuk membuat sebuah keputusan. Oke, berarti memastikan diri dulu pada saat Pak Yadi sudah merasa tenang gitu. Oh berarti di situ adalah keputusan bisa lebih dicerna. Ya. Oke. Nah, hal-hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika? Ya, nama saja dilema, pasti ada perasaan tidak enak ya. Oke. Ketika memutuskan sesuatu, perasaan itu tidak enak itu terutama jika ada berkaitan antara personil, guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas.
contohnya nih ketika kita dapat kenaikan kelas, pasti ada wali kelas yang menuntut anaknya yang tidak naik karena dia nggak pernah masuk, dia jarang sekolah, tugasnya nggak pernah buat gimana untuk menaikkan kelas kalau anaknya kasusnya seperti ini nih. Tapi kan kita sebagai kepala sekolah nggak mungkin kan kita hanya sekedar melihat dari sisi ibu itu lagi atau sisi dari guru-guru lain. Betul. Tapi kan kita melihat dari sisi anak itu sendiri. Kalau seandainya anak itu kita tidak naikkan, anak itu trauma nggak mau lagi sekolah, kan kasihan masa depannya. Betul. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu nih masa depan anak. Oke, pada untuk di kelas 8 misalnya, di kelas 8 dia nakal sekali. Kita nggak tahu nanti kalau kita naikkan dia di kelas 5 dia berubah, dia mau berubah, gitu loh. Jadi ya jadi kepala sekolah seperti ini Pak Abid gitu ya. Kita harus berpihak pada murid. Apalagi pada saat ini kita harus berpihak pada murid. Oke, jadi memang dalam mengambil suatu keputusan memang harus dilihat dari semua sisi begitu ya Pak ya, terutama sisi-sisi dari anak itu sendiri. Iya begitu. benar. Kita tuh pasti akan bisa melihat anak ini, anak ini masih bisa kita bimbing. Oke. Terkadang kan kasus anak itu banyak Om. Itu Pak Alwi. Kenapa anak ini seperti ini? Kenapa anak ini tidak pernah masuk sekolah? Kenapa anak ini suka bikin keributan di kelas? Terkadang kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak cari informasi banyak dari kenapa anak seperti ini, ya kan? Kebanyakan guru hanya sekedar melihat, anak ini nakal, anak ini nggak pernah masuk, tapi nggak diselidiki kenapa anak ini nggak pernah masuk, kenapa anak ini nakal, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Ketika kita selidikin anak ini ternyata anak ini mempunyai broken home lah. Karena kan anak-anak ini kalau lihat kasus orang tuanya mereka tidak perhatian, minta ini gitu. Iya, jadi memang harus melihat dari sisi-sisi dulu. Iya, kita tuh melihat. Jangan sampai dalam mengambil keputusan terlalu terburu-buru dan hanya melihat ketidakbaikan dari anak begitu ya. Karena banyak kejadian. Betul. Apalagi di internet sekarang kan banyak sekali kasus permasalahan anak-anak yang dulu katanya anaknya pintar, cerdas, ini ketika jadi dokter menyapa saja enggak. Iya kan? Sedangkan yang katanya nakal sekali ini ketika dia hanya sekedar tukang ojek tapi sangat luar biasa menolong. Betul, saya setuju sekali karena memang kadang-kadang justru anak-anak yang kita anggap guru-guru ini nakal, tidak baik, bandel. Ternyata yang beretika sekali gitu. Di kemudian hari mereka yang tahu lebih santun santun terhadap guru, betul. Oke, nah selanjutnya apakah Pak Yadi sendiri dalam membuat suatu keputusan terutama yang menyangkut dilema etika memerlukan waktu khusus tertentu dalam mengambil keputusan atau seperti apa Pak Yadi? Itu sebenarnya tergantung kasus ya. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang matang gitu, itu bisa kita langsung putuskan. Tapi kalau seandainya ini kasusnya berat misalnya kan, kita butuh dulu gali dulu informasinya, kita berkolaborasi bersama teman-teman dulu ini apa permasalahannya. Nah itu nggak bisa langsung gitu. Betul, berarti dari pengalaman Pak Yadi sendiri dalam mengambil keputusan tergantung momen juga, tergantung kasusnya. Apakah kasus tersebut bisa diputuskan secara langsung atau memerlukan untuk momen-momen kasus-kasus yang kompleks diperlukan waktu yang lebih lama begitu ya. Jangan sampai karena kita harus tahu dulu informasi dulu. Jangan kita lihat kasus itu, padahal kasus itu besar kan bahaya kalau kita langsung memutuskan. Iya. Betul sekali. Nah Pak Yadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Yadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pertama itu pengalaman sebenarnya. Ya, alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi itu seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga tinggal membuka memori saja. Karena kan kasus ini ingat kasusnya kemarin. Ini bagaimana kita mengulang kasus ini? Ibarat kata bahasa kerennya itu jam terbang. Ya, karena kita kalau sudah tahu jam terbangnya nih, jadi kita sudah ada pengalaman ya, kalimat pengalaman yang membuat kita ketika kita menghadapi kasus seperti ini bagaimana kita menghadapinya. Oke, jadi memang pengalaman itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali, pengalaman itu sangat penting. Oke.
tidak salah Pak Yadi menjadi kepala sekolah begitu ya, dengan banyak sekali pengalaman terutama dalam mengambil suatu keputusan gitu ya yang bijaksana. Itu sangat dilema sebenarnya. Ada namanya kinematik. Betul sekali. Oke Pak Yadi, sebelumnya saya ingin tahu juga nih, kira-kira bisa diceritakan nggak sih pengalaman Pak Yadi pribadi, sebuah tadi kasus mungkin atau pengalaman secara real dalam mengambil keputusan Pak Yadi berbenturan dengan dilema etika begitu. Itu yang kasus yang tadi saya bicarakan. Oke. Bahwasannya ketika rapat kenaikan kelas, Oke. ya kan, wali kelas itu menuntut, semua guru itu menuntut untuk anak itu tidak naik kelas, ya kan. Tapi kita tampung dulu, Betul. ya kan, kita tampung dulu, kita terima dulu, ya kan. Tapi kan keputusan itu kan di kepala sekolah sebenarnya, anak ini dinaikkan atau tidak dinaikkan. Sebagai kepala sekolah itu yang dilematis sekali. Oke. Iya kan, kita akan membuat orang ada rasa kecewanya ketika keputusan itu kita munculkan. Tapi yakinlah setiap kepala sekolah memutuskan keputusan itu ada hal yang lebih penting lagi. Oke. Seperti anak, ya kan? Kita nggak pernah tahu ke depannya nanti anak, gitu. Kalau seandainya terjadi anak itu kita tidak naikkan, dia tidak mau lagi sekolah, ini dia nggak sekolah kan, gitu. Oke. Sangat sayang sekali. Padahal dia kalau sendiri dinaikkan, dia masih bisa kita ubah. Betul. Kita cari dulu, kita gali dulu. Kenapa anak ini? Iya kan? Kasusnya kenapa? Iya kan? Oke. Terkadang guru kita maaf, kadang mereka hanya sekedar melihat dari sisi depannya saja. Oke. Iya kan? Covernya ya. Covernya. Oh, anak ini nakal, anak ini suka nggak masuk kelas, anak ini nggak pernah buat tugas, anak ini suka apa? Oh, temannya minta perhatian lah segala macam. Seandainya kita selidiki banget kasusnya, kenapa anak ini seperti ini? Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Baik. Kenapa anak seperti ini? Itu yang membuat saya terkadang ya di yang kena Pak Almi tadi, kasus apa sih yang kasus itu sebenarnya? Karena itu sangat berkesan menurut saya. Berarti memang setiap kenaikan kelas ya, Iya, rapat kenaikan kelas itu terjadi, selalu terjadi, sangat selalu terjadi dalam etika saya. Tapi ya gimana ya, namanya kita harus mengambil keputusan, pasti ada sesuatu yang ada saja salah satu orang atau lebih dari itu yang merasa kecewa. tidak Tapi positif. kita lihat dulu ya hasilnya nanti. Pasti ketika ketika setelah selesai, kalau misalnya dia protes, karena kadang-kadang ini kenapa ini? Kita kan kasihkan. Baiklah, Pak Yadi, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanya dengan Pak Yadi, karena saya juga bisa belajar mengenai pengalaman-pengalaman Pak Yadi dalam mengambil keputusan. Mungkin kita ada di pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Pak Yadi petik dari pengalaman Pak Yadi mengambil keputusan dilema etika begitu? Yang pertama, kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Oke. Ya kan? Betul. Itu benar yang tadi kasusnya. Kita nggak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada salah satu pihak yang kecewa kepada kita. Terus yang kedua, sebagai pemimpin, kita harus berani nih memutuskan demi kebaikan bersama. Oke, kemaslahatan bersama Iya. gitu. Oke, baiklah. Pak Yadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Pak Yadi sebagai kepala sekolah. Oh ya, sangat sibuk sekali sebenarnya. Mohon maaf Tapi sekali. ini sebenarnya ada rapat di Ada dinas rapat. sebenarnya. Saya juga. Saya kasihkan waktu saya. Iya. Terima kasih sekali. Dan saya juga mohon doa agar pendidikan guru penggerak saya berjalan baik dan dengan dengan nilai yang sangat baik sekali. Oke, terima kasih. Setelah lulus guru penggerak, jadi kepala sekolah juga. Amin. Mana terbaik menurut Allah. Terima kasih Pak Yadi. Iya, Saya Heri. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.